Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, untuk materi perencanaan sumber daya perusahaan memasuki minggu keempat tentang sales order management, di mana sebelumnya kita sudah melakukan procurement. Procurement adalah kita membeli barang dari vendor. Nah, pada saat sales order management ini, kita akan menjual barang kepada konsumen. Dia akan mengeluarkan, kalau minggu lalu tentang barangnya yang masuk ke perusahaan kita, nah sekarang kita mengeluarkan barang dari perusahaan kita. Nah, agendanya di sini ada marketing information system and the sales order process. Jadi tentang marketing information system itu kita akan mencari konsumennya dan sebagainya. Kemudian ada sales order process, lalu kegiatan setiap proses, siklusnya seperti apa, kemudian deskripsi dan kegiatan tiap proses dalam siklus, lalu ada komponen yang berhubungan dengan sales order apa aja, integrasi dengan komponen lain, elemen organisasi yang terkait di proses ini, lalu ada master data yang terkait proses ini dan transaksi di tiap proses, dan yang terakhir adalah dokumen transaksi yang dihasilkan. Nah, untuk sales order management ini masih dalam lingkup logistik kalau di aplikasi SAP logon-nya. Nanti di situ ada sales order management. Nah, ini kalau untuk mempelajari di sales order management ini, kita akan explain bagaimana sih order itu diproses mulai awal sampai order tersebut terdelivery ke konsumen sampai keluar billing. Karena lagi-lagi nanti untuk payment dari konsumennya yang menangani adalah finance gitu ya. Nanti di unit ke-5. Lalu apa saja yang akan kita pelajari di sales order management itu adalah how to sales order process integrated within order solution. Jadi bagaimana mengintegrasikan proses ordernya ya. Nah, yang harus digarisbawahi di sini adalah bagaimana aplikasi SAP ini, My SAP Solution atau SAP logonya, itu bisa menangani sales. Nah, ini proses secara keseluruhan dalam sales order management. Pertama, mulai dari sales order, availability check, outbound delivery, transport, picking, food issue, billing, kemudian yang terakhir adalah payment processing. Proses pertama sebelum masuk ke sales order itu ada yang dinamakan proses pre-sales activities. Nah, ini bisa disebut dengan promosi juga ya. Kalau misalnya di marketing, dia lagi promosi. Nah, ini ada 2 dokumen yang dihasilkan dari pre-sales activities. Yang pertama adalah inquiry dan quotation. Inquiry dan quotation. Lalu di pre-sales activity ini tidak didemokan di aplikasi SAP ya. Yang pertama adalah sales order. Kita masuk ke sales order. Nah, ini baru akan didemokan atau akan dipraktekkan nanti di aplikasi SAP logonya untuk proses 1 atau sales order. Nah, di sales order ini, sales order ini mengadopsi informasi dari pre-sales activities, dari aktivitas sebelumnya ya, yang ada inquiry sama quotation. Dalam proses 1 ini akan menghasilkan dokumen yang namanya adalah sales order.
Sales order itu bisa berdasarkan sales scheduling agreement atau berdasarkan sales contract with reference to SO. Jadi bisa berdasarkan scheduling agreement atau kontrak dibuat. Selanjutnya, dalam SO, dalam membuat SO atau sales order, sistem akan atau basic function-nya pertama, sistem akan monitoring sales transaction-nya. Lalu akan cek availability dari barang yang mau dibeli. Lalu transfer requirement to MRP. MRP itu manajemen untuk persediaannya. Kemudian scheduling delivery, bagaimana cara mengirim barangnya. Gitu ya. Kemudian kalkulasi dari harga dan pajak. Kemudian cek credit limit untuk masing-masing customer. Lalu ada print or electronic transmit dokumen. Jadi bisa mencetak dokumen SO-nya. Nah, ini adalah basic function untuk manual prosesnya. Ini di sini terlihat ada dua master data yang terlibat dalam sales organization ini. Pertama, customer, master record-nya, dan material atau barang yang akan dijual. Kalau customer berarti barang ini akan dijual ke siapa. Kalau material berarti customer ini membutuhkan material apa. Di situ ada di sales dokumen. Nah, kalau di SAP nanti teman-teman saat praktek itu tidak akan menemukan customer-nya nomor berapa. Tapi di situ ada sold to party. Nanti di situ lalu materialnya apa saja. Lalu di sini di proses internalnya itu ada company code, ada sales organization, ada distribution channel sama division. Nah, pada saat material atau availability check, material can be checked to confirm the customer request delivery date. Ini akan dikirim ke customer kapan. Lalu proses selanjutnya adalah outbound delivery. Outbound delivery ini adalah shipping. Shipping ini sudah masuk ke persiapan untuk pengiriman. Ini akan menghasilkan surat jalan. Ini juga akan dipraktikkan nanti di praktikum untuk outbound delivery yang akan menghasilkan surat jalan. Nah, delivery di sini akan membuat general business agreement, recording special material request sama define shipping condition pada saat proses delivery. Delivery atau modul delivery ini memiliki fungsi untuk deadline monitor, for reference, document, do for shipment, kemudian create and processing outbound delivery atau membuat surat jalan, lalu picking delivery, lalu information support for transportation planning, jadi mau pakai apa transportasinya, lalu supporting foreign trade requirement, print and transmit shipping document, proses good issue atau penerimaan barang, kemudian delivery current in process, activities that are still to be carried out, dan identify possible bottleneck. Nah, identify possible bottleneck ini adalah mengidentifikasi kemungkinan adanya gangguan dalam perjalanan. Jadi bisa teridentifikasi. Nah, tujuan dari delivery ini
shipping activities are carried out efisien. Jadi untuk biar lebih efisien mengkombinasikan order untuk picking, group order, basic method, dan destinasi. Contoh misalnya kalau kita mengirimkan barang ke Bandung, ya Bandungnya sebelah mana nih, Bandung Timur atau mana? Nah nanti kalau area Bandung Timur akan dikelompokkan Bandung Timur semua, gitu ya, sehingga tidak tercampur. Itu yang dimaksud dengan shipping activities are carried out efficient. Yang poinnya ini ya, poin sebelum identify possible bottleneck. Lalu di delivery juga akan menghasilkan dokumen surat jalan, supportnya, outbound delivery, picking, packing, transportation, and good issue atau surat jalan. How to create outbound delivery document? Bagaimana cara membuat outbound delivery atau surat jalan? Nanti di outbound delivery document itu berdasarkan SO atau sales order document, kemudian stock transport order, maksudnya stock transport order ini buat apa? Permintaan pengiriman barang antar plant atau antar pabrik ya, yang berbeda company code. Yang berbeda company code itu berarti kode perusahaannya beda antar plant, antar pabrik. Atau misalnya outbound delivery ini bisa dibuat berdasarkan subkontrak order. Maksudnya dari subkontrak order adalah pemesanan di mana beberapa bahan baku dari barang yang akan dijual disediakan sebagian atau seluruhnya oleh pembeli atau oleh konsumen. Itu subkontrak order. Lalu berdasarkan project. Nah, kalau berdasarkan project, berarti pemesanan untuk kebutuhan project tertentu. Misalnya untuk bazar atau pameran. Itu bagaimana delivery atau SO atau outbound delivery ini dibuat. Jadi ada berdasarkan SO yang dibuat, SO sebelumnya, atau berdasarkan stock transport order yang tadi beda company code ya, mengirimkan, atau berdasarkan subkontrak order. Subkontrak order itu barang bahan bakunya dari pembeli misalnya, atau berdasarkan project karena ada bazar dan sebagainya. Lalu tahap selanjutnya setelah outbound delivery adalah transportation. Di sini di setting atau di set transport medianya apa? Maksudnya dari transport media adalah mau pakai truk, pakai mobil truk, atau pakai kereta, atau pakai kapal, atau pakai pesawat. Kemudian di situ ada rute. Rute itu adalah rute pengantarannya, itinerary-nya, jadwal jalur yang dituju, kemana jalurnya. Lalu checking point. Checking point itu biasanya kalau di kalau kita misalnya membeli online itu kan suka terlihat ya, barang-barang kita itu sudah sampai mana, masuk misalnya picking from mana, kemudian udah sampai Bandung Sentral misalnya, atau misalnya Jakarta Sentral atau di mana. Lalu selanjutnya adalah picking point. Picking point adalah tempat di salah satu area pada storage location untuk pengambilan barang, untuk proses pengiriman. Untuk proses pengiriman. Itu di transportation. Lalu selanjutnya ada picking, packing, and shipping.
Di sini akan dihasilkan namanya transfer order, dokumen from sales to warehouse. Jadi ada dokumen dari bagian sales ke gudang, ya. Dari sales ke gudang untuk mengeluarkan barang, transfer order. Selanjutnya, nah ini picking ini ada 3 cara untuk membuat picking atau membuat transfer order tadi. Pertama, secara automatically, ya. During order creation, pada saat outbound delivery, maksudnya pada saat dari outbound delivery itu secara automatically dokumen transfer order ini dibuat. Lalu yang kedua, secara rutin, itu sudah ada waktunya, kapan-kapannya, atau secara manual. Kalau secara manual berarti berdasarkan request dari pegawainya, petugasnya. Nah, selanjutnya masuk ke tahap 6, yaitu good issue. Tahap 6 adalah good issue. Good issue itu sama seperti kemarin di procurement, cuma bedanya kalau di procurement good issue-nya di gudang kita, kalau ini good issue-nya di konsumen. Basic of good issue posting is outbound delivery. Jadi berdasarkan outbound delivery, ya. Any change in good issue posting should be made in outbound delivery. Outbound delivery itu surat jalan tadi, ya. Oke, ini posting good issue form order outbound delivery. Fungsinya yang pertama untuk warehouse stock of material is reduced by delivery quantity. Jadi akan mengurangi stok, ya. Lalu value chain are post to balance sheet account in inventory accounting. Ini berhubungan dengan balance sheet di accounting yang berhubungan dengan inventory-nya. Lalu ada requirement are reduced by the delivery quantity. Ini maksudnya adalah jumlah permintaan pengiriman barang ke konsumen berkurang. Lalu the serial number status is update, akan diupdate. Lalu good issue is posting automatically record in the document flow. Jadi nanti di document flow-nya akan terupdate secara otomatis. Lalu yang keenam, stock determination is execute for the vendors consign stock. Ini ada stock determination execution the vendor consign stock. Itu maksudnya adalah barang titipan vendor, kalau misalnya barang yang dijual adalah barang titipan vendor, sistemnya konsinyasi lah boleh dikatakan. Ini juga akan mengurangi stok dari konsinyasi atau barang yang dititipkan vendor, gitu, yang dijual oleh perusahaan kita. Yang selanjutnya adalah work list form proof of delivery is generated. Work list-nya di-generate. Nah, bagaimana cara membuat good issue? Di sini ada 3, automatically ini during outbound delivery creation, kemudian routinely atau berdasarkan waktunya, lalu ada manually. Kalau manually itu berdasarkan atau inputan dari pegawai. Kalau certain time ini maksudnya kalau misalnya sudah di set nyampainya tanggal berapa, ya itu bisa aja gitu, ya, dibuat secara rutin. Nah, final stage dari sales order itu adalah billing, ya, processing billing. Final stage dari SO. Tapi sebenarnya
final stage yang benar-benar final itu adalah processing payment-nya ya. Nanti setelah ini. Nah, di proses billing itu ada apa aja sih prosesnya atau fungsinya? Di sini pada saat proses billing adalah create of invoice based on. Jadi membuat invoice berdasarkan delivery atau servisnya, berdasarkan good issue-nya, barang sudah diterima atau belum. Lalu yang kedua itu isu dari atau kredit atau debit memo. Gitu ya. Ada memo nggak? Untuk performa invoice-nya, performanya. Kemudian bisa juga untuk cancel billing transaction. Lalu untuk comprehensive pricing function, harga itu berhubungan dengan harga. Yang kelima adalah isu rebate. Isu rebate adalah potongan harga. Dan yang keenam, transfer billing data to finance accounting. Jadi di proses billing ini mentransfer billing data dari bagian SO ini ya, bagian sales order management ini ke bagian accounting nanti di proses 8 ya. Akan kita demokan di unit 5 nantinya. Itu untuk proses billing. Billing di financial accounting akan seperti apa? Nah, di sini akan ada customer AR ya. Akun atau piutang customer gitu ya. Kemudian ada GL gitu ya. Ada revenue, sales deduction, accrual untuk potongan harganya, kemudian accrual untuk akunnya sama accrual clearing account. Ini proses billing juga di dalamnya ada 3, ada create, change, sama delete billing document. Nah, terakhir nanti payment processing. Kalau payment processing ya tinggal bayar saja. Karena untuk pengecekan dan sebagainya, setting dan sebagainya sudah dilakukan di proses billing. Jadi accounting itu tinggal bayar saja dan verifikasinya sudah dilakukan di proses 7. Ini secara dokumen flow-nya dari awal sampai proses billing ya. Belum ke payment, tapi ini baru proses billing. Nah, di situ ada order. Nah, ada monitoring juga, dokumen flow-nya, order itu misalnya standar order 6510. Lalu ada proses delivery. Dokumen flow-nya adalah delivery dengan nomor 8006503. Lalu ada proses invoicing. Invoicing dokumennya di sini ada 2, WMS transfer order di proses invoice-nya itu. Kalau untuk invoice itu langsung ke invoice, tapi untuk delivery ini ada 3 dokumen. Ada delivery, ada transfer order, ada good issue delivery gitu. Nah, lalu akan muncul lagi ke invoice yang akan menghasilkan dokumen invoice, lalu akan selanjutnya masuk ke accounting dokumen. Accounting dokumen ini akan mengirimkan dokumen accounting ke bagian finance itu dengan nomor dokumennya 10121181. Nanti yang akan dibayar misalnya dokumen itu ya. Nah, ini flow dokumennya ya. Lalu untuk proses secara keseluruhan akan seperti ini. Di sini ada pre-sales or pre-sales activities, itu akan menghasilkan inquiry dan quotation, lalu masuk ke sales order di proses 1, itu akan menghasilkan sales order, dokumen sales order ya. Kita akan demokan di exercise 4 strip 4. 4 strip 4. Kemudian ada availability check, kemudian outbound delivery. Nah, outbound delivery akan menghasilkan dokumen delivery order, nanti akan didemokan atau teman-teman akan praktek di exercise 4 strip 5 nomor 1. Di 4 strip 5 itu ada 2 nomor 1 dan nomor 2. Untuk outbound delivery itu nomor 1. Lalu
Masuk ke 4, transportation, ini tidak ada dokumen yang dihasilkan. Lalu masuk ke proses 5, yaitu picking. Dokumen yang dihasilkan adalah transfer order. Nah, transfer order ini biasanya bergabung di outbound delivery. Lalu masuk lagi ke proses 6, namanya good issue atau penerimaan barang. Dokumen yang dihasilkan adalah good issue. Nanti akan didemokan di exercise 4 strip 5 nomor 2. Lalu selanjutnya ada proses billing. Billing itu nanti di exercise 4 strip 6. Dan terakhir di payment processing atau di exercise 5 strip 3. Nanti unit 5 di bagian konti. Itulah proses dari sales order management di SAP, ya, dari mulai proses 1 sampai proses 8. Mungkin untuk sales order cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Setelah ini nanti akan ada evaluasi yang harus diisi. Linknya nanti akan dikirim. Terima kasih. Wassalamualaikum